Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan cara membuat kalkulator pembiayaan. Kalkulator pembiayaan seperti ini. Artinya, anggota koperasi jika ingin memanfaatkan fasilitas pembiayaan di koperasi, maka bendahara atau sekretaris hanya memasukkan nominal, nama anggota, dan untuk keperluan apa akadnya ini. Kemudian berapa lama. Jadi ini akan dihitung secara otomatis. Seperti ini contoh, 6 juta pembelian laptop, ya 4 kali, maka dia akan langsung menghitung di sini. Kalau 6 kali, seperti ini, nah ini nilainya, 6 kali. Jadi keuntungan yang disepakati itu 1,75% dari sejumlah besaran dari 6 juta ini. Maka kalau dia 6 kali setara dengan 6 bulan, koperasi mendapatkan keuntungan 630. Ini diangsur. Makin lama angsurannya, makin besar pula keuntungan yang didapat. Makin sedikit cicilannya, makin sedikit pula keuntungan yang didapat. Nah, ini ada pembulatan. Umpamanya seperti ini, 6 juta, 2 angsuran, per bulannya 2.105.000. Ini tidak perlu ada pembulatan. Kalau sempat ada ratusan di ini 962, 143. Kan sulit pembayarannya kalau seperti ini. Maka dilakukan pembulatan. Ini semua menggunakan rumus, ya. Kemudian tabel sebelah kanan menginformasikan sisa cicilan. Cicilan yang pertama, kalau tanggal akadnya mulai Februari, tentu tanggal mulai mencicilnya di tanggal 15 Maret 2023. Ini juga secara otomatis, ini besaran cicilannya, besaran angsuran. Ini sisa angsuran. Karena dia belum mengangsur, maka 6.735. Seperti ini. Kalau sudah mengangsur, angsuran kedua berkurang dia. Terus sampai sini, karena 7 kali berarti angsuran yang ketujuh ini angsuran terakhir 957.000. Ini dia angsuran terakhirnya. Sama. Baik, kita langsung saja membuatnya. Pertama kita buat nomor anggota dulu. Sengaja formnya sudah saya siapkan untuk memotong durasi waktu. Nah, kita bikin nomor anggota. Caranya sama dengan tanda petik di atas. Kalau kita buat kartu tanda anggota berarti KT besar KTA. Ya, KTA seperti ini. Kemudian titik, spasi. Kalau mau spasi seperti ini. Kemudian petik tutup, simbol dan untuk menggabungkan. Di sini kita akan merep seperti ini rumusnya. Rep artinya kita akan mengulangi angka atau karakter, mengulangi karakter. Rep buka kurung seperti ini. Angka apa yang akan kita ulangi dan berapa kali jumlahnya. Nah, kita buka, petik, ya ketik, petik, buka. Kemudian angka 0 yang akan kita ulangi sebanyak berapa kali, dan sebanyak 5 kali. Kita klik 5. Maka sementara coba kita tutup kurung, berhasil enggak? Nah, namun ini kan belum jelas nomor anggotanya. Ini masih kartu tanda anggota, nomor berapa dia, anggota keberapa. Nah, kita akan menggunakan nomor urut ini untuk menaruh urutan nomor anggota koperasi seperti ini. Caranya, nah ini, ya, dikurangi len, ya, ini langsung saja seperti ini.
Nah, begini dikurangi len, jadi tidak diantarai oleh tutup kurung len. Kemudian buka kurung, klik di sini, tutup kurung. Len ini untuk membaca berapa jumlah karakter di sini. Berarti angka 0 yang jumlahnya ada 5 tadi akan terkurangi 1 karakter di sini. Nah, kemudian kita gunakan simbol dan ini untuk menggabungkan angka 1 kembali ke, setelah dikurangi angka 01 karakter jadi 4, diisi dengan nomor urut 1 karakter ini tadi sesuai dengan nomor urutnya. Kita klik lagi di sini, baru kita tutup kurung seperti ini. Setelah berhasil kita membuat nomor anggota seperti ini, kita kembali ke halaman depan seperti ini. Ini contoh kalkulasi pembiayaan anggota koperasi MTS Darussan, ini contoh. Maka kita masukkan nomor anggota, ya. Kita manfaatkan fasilitas data validasi. Kemudian data validasi, kita pilih list, ya, seperti ini. Kita pilih list. Kemudian kita klik tombol di sini, sumber data. Kita kembali ke tab anggota tadi. Nah, ini kita klik di atas, kita sorot, ya, sampai ke bawah terakhir seperti ini. Nah, setelah seleksi semua seperti ini, kembali tampilkan ini, ya. Nah, klikkan OK, maka muncul tombol roulette di sini, ya. Kita bisa pilih nomor berapa. Jadi anggota yang mau melakukan pembiayaan tentu dia menyebutkan nomor anggotanya berapa. Nah, untuk mengambil nama kita menggunakan rumus block up. Block up seperti ini. Nah, rujukannya nama adalah sel D5, koma, kemudian kita ke tabel anggota ini. Kita ambil 2 kolom ini saja, 2 kolom, ya. Ambil 2 kolom. Dari kolom pada sel C5 kita seleksi hingga ke D109 seperti ini. Nah, ini tidak kita absolutkan pun tidak masalah. Langsung saja klik. Karena nama ini berada pada kolom 2 setelah nomor anggota koperasi, maka kita ketik 2. Kemudian kita ketik angka 0 di sini. Tutup kurung, enter. Maka tatkala kita memilih nomor kartu anggota, nomor anggota, dia akan otomatis berubah. Kita besarkan fontnya, namanya 14 seperti ini, ya, ini 14. Nah, setiap kali kita mengganti nomor anggotanya, maka namanya pun akan berganti. Tanggal akad untuk keperluan apa, ini kita ketik biasa saja. Biaya admin, karena di koperasi MTS Darussan itu kenakan biaya administrasi sebesar 25.000. Seperti ini, 25.000. Besar pembiayaan, kita ketik, ya, di sini besar pembiayaannya untuk keperluan apa.
umpamanya untuk keperluan pembelian laptop. Ini maksudnya koperasi akan membelikan laptop untuk anggota koperasi. Nanti anggota koperasi membayar cicil secara angsuran kepada koperasi. Tentu koperasi mengambil keuntungan. Keuntungan yang disepakati dalam rapat koperasi adalah dari harga pokok barang itu diambil keuntungan 1,75%. Nah, seperti ini. 1,75%. Nah, sekarang kita ketik keperluan ya untuk pembelian apa? Umpamanya pembelian 1 unit laptop. Tuh, unit laptop baru Core i7 merek Acer. Umpamanya seperti itu. Harganya 6 juta. Nah, 6 juta. Kita perbesar. Ini 6 juta. Lama angsuran. Ya, lama angsurannya. Umpamanya sanggupnya dia 7 kali. 7 seperti ini. Kita perbesar. Ya. 7 kali. Ini setara dengan 7 bulan. Untuk menampilkan 7 kalinya ini, ya, kita format sel di sini. Klik kanan, format sel. Nah, seperti ini, ya. Kita pilih custom di sini. Custom. Ya, ini kita ketik. Ya, kena angka 7-nya di depan. Jadi kita ketik seperti ini. Pagar 4 kali seperti ini. Tuh, 2, 3, 4. Kemudian petik seperti ini kali dalam kurung bulan. Maksudnya 7 kali atau 7 bulan. Tutup kurung, tutup tanda petik. Nah, karena ini tak ada spasi, kita berikan spasinya. Coba seperti ini. Nah, spasi. Ini format sel. Ini formula barnya ini tetap angka 7. Ini hanya sebagai tambahan informasi saja. Jadi kita tidak perlu ketik berkali-kali. 7 kali dalam kurung bulan. Tidak perlu. Cukup ketik umpamanya 6 ya sudah. Ini sudah otomatis. 8 sudah otomatis. Tandanya 7. Nah, berapa keuntungan yang diambil oleh koperasi? Keuntungan yang diambil koperasi 1,75%. Maka di sini kita ketikkan saja 1, ini titik ya, 75%. Ketikkan simbol persennya di sini. Enter seperti ini. Ya, berarti sel D, ingat sel D11 ya, sama dengan sel D11 D11 kali sel E13 ini.
Maka keuntungan yang didapat kalau 7 kali dari 6 juta ini adalah 105.000. Ini untuk 1 kali pembayaran. Kemudian ini dikalikan dengan jumlah berapa kali angsuran. Kalau 1 kali pembayaran, keuntungan yang diambil koperasi itu 105.000. Tapi kalau 7 kali, berarti ini dikali 7. Caranya, kita buka kurung. Ini. Ya. Dan kita kalikan. Ya, berikan kali. Seperti ini. Ke D12. Nah, berarti kalau 7 kali menjadi 735. Ya. Kalau 1 kali itu 105.000. Kalau 7 kali 7 bulan lamanya berarti 735.000. Ini keuntungan. Berarti jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh anggota koperasi tadi adalah 6 juta ditambah keuntungan koperasi ini. Nah, ini itu jumlah keseluruhan tinggal sama dengan 6 yang ada di sel D11 ditambah 735 yang ada di sel D13. Enter. Inilah nilai yang harus dilunasi anggota koperasi. Lantas berapa besarnya dalam per bulan? Ini kita bagikan saja besarannya. Nah, caranya sama dengan 6.735 yang berada di D14. Ya, D14 dibagi 7. Maka dapatlah nilainya per bulannya itu 962.000 per bulan. Ini malah kalau ada desimalnya di belakang ada 86. Nah, ini kan susah pembayaran seperti ini. Maka kita akan melakukan pembulatan di sini. Ya, kita akan melakukan pembulatan. Kita menggunakan rumus pembulatan. Selanjutnya kita akan melakukan pembulatan. Angka atau bilangan 962.143 rupiah. Ya, kita lakukan pembulatan. Kita menggunakan rumus selling. Selling. Ini sudah ada di sini. Selling. Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Dan kita klik angka yang mau dibulatkan. Ini. Ya, yang berada di D15. Ini D15. Kalau kita mau bulatkan kelipatan 1000, berarti kita tuliskan angka 1000. Sebelumnya ketik koma, baru ketik angka 1000 di sini. Tutup kurung, enter. Kita sudah berhasil melakukan pembulatan. Ya. Nah, inilah berarti angsuran per bulannya adalah yang ini. 963.000. 963.000. Nah, ini kita perbesar ya. 963.000.
Inilah setiap bulannya dibayar ke koperasi. Angka ini adalah selama 6 kali pembayaran. 963.000. Angsuran terakhir. Untuk mengetahui berapa angsuran terakhir, yaitu angsuran yang ketujuh, maka rumusnya adalah D14 dikurang buka kurung D17 dikali E12 tutup kurung. Kita lihat hasilnya. 6.735.000. Ini tidak mungkin. Nah, kita butuh angka bantu di sini, yaitu kita kurangi 1 kali di sini. Ya, kita kurangi 1 kali, yaitu caranya sama dengan 7 dikurang 1, jadi 6. Maka angsuran terakhir adalah 957.000. Ya. Jadi D14, mana D14 ini 6.735.000 dikurangi ya. D17, mana D17 ini bulat. D17 ya kali 6 ya, kali 6. Baru sisanya kita ketemukan di sini berapa yang belum dibayar, bukan kali 7 tetapi kali 6. Jadi kita butuh data bantu di sini, ada data bantu 6 kali. Ini dapat kita samarkan saja karena sifatnya data bantu. Kita samarkan warnanya dengan abu-abu begini ya. Baik. Nah, inilah dia sebenarnya angsuran terakhir. Selanjutnya kita akan membuat tabel kontrol seperti ini. Tabel kontrol seperti ini. Ya. Di sini kita akan buat 18 bulan. Jadi 1,5 tahun. Nah, sisa angsuran ketikkan sama dengan di sini. Ya, kita ketikkan sama dengan di sini. D14 sini D14 gitu saja dulu. Sekiranya D14 ini kosong seperti ini, maka di sini akan kosong juga. Ini angsuran pertama. Angsuran kedua.
D14 dikurangi D17. Seperti ini. Kita absolutkan D kan D17. Sebenarnya bukan seperti ini ya, tetapi DH H4, kita ulangi, ketik ulang, H4 dikurangi D17. D17 ini kita absolutkan ya. D17 kita absolutkan. Ini. Kita copy ke bawah. Nah, karena H dia akan terus melakukan pengurangan hingga bulan ke-18. Agar, karena ini 7 kali, berarti kan sampai sini. Agar di sini nilainya 0 ya. Agar di sini nilainya 0, maka kita akan membuat rumus, tambahkan rumus if. Ini kita tambahkan dulu rumus if. If ya, tambahkan rumus if H4 lebih kecil sama dengan ataupun lebih kecil dari 0, maka nilainya 0. Jika tidak, maka H4 dikurangi D17, tutup kurung. Ya, kita lakukan. Nah, seperti ini. Sini masih ada yang minus. Kenapa? Karena kita masih melakukan pengurangan karena nilainya bukan 0 di sini. Ya. Kita ganti rumusnya karena kita menginginkan susuran ke-8 kan tidak ada. Kita menginginkan nilainya 0. Karena kita menggunakan rumus baris sebelumnya dikurangi dengan D17, maka nilainya jadi minus 6000. Nah, coba kita memakai rumus seperti ini.
Ini kita balik. Caranya if H, ya, hasil dari pengurangan itu, if H 4 dikurangi D 17, absolutkan. Nah, kita absolutkan. Hasilnya adalah sama dengan atau lebih kecil dari 1. Mungkin di sini lebih kecil dari 1, maka nilainya 0. Jika lebih besar dari 1, berarti yang ditampilkan adalah H4 dikurang D17. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Sampai ke bawah. Nah, berhasil ya. Oke. Kalau ini kita rubah 7 kali menjadi 8 kali, maka yang ke-9 0. Nah, itu juga kalau kita rubah yang menjadi 11 kali, maka yang ke-12 menjadi 0. Nilainya angsuran terakhir sama dengan nilai angsuran yang ke-11. Pembulatannya, rumus pembulatan pas ya, 650.000 ke 455 dibulat menjadi 651.000. Baik, kita kembalikan yang menjadi 7 bulan, 7 kali ataupun 7 bulan. Sekarang kita akan buat ini cicilan pertama, cicilan kedua, cicilan ketiga. Ya, kita akan buat seperti ini. Nah, ini dia. Cicilan pertama, ya. Cicilan kedua, sisa cicilan ya. Ini kita akan buat. Langsung kita menggunakan rumus if lebih besar ya dari 1, maka ini jawabannya. Berarti kalau lebih kecil ini jawabannya. Kita copy sampai ke bawah seperti ini, karena di sini tidak ada ya. Nah, kita mau tulis di sini sisa cicilan pertama, sisa cicilan kedua, sisa cicilan ketiga. Kita gunakan saja format cell seperti ini. Custom, sini kita ketikkan ya, sisa C seperti ini ya, sisa CC, kemudian spasi, maka
ya, sisa CC 1. Sisa cicilan 1. Kita copy format. Kita copy format ya. Kita klik, tahan, sorot hingga ke bawah. Seperti ini. Tes apakah juga ini terisi. Coba kita pilihkan 1 tahun. Nah, juga terisi ya. Nah, atur saja posisinya. Berhasil ya. Kita kembali 7 kali cicilan. Selanjutnya kita akan membuat tanggal jatuh tempo. Kita buat dulu tanggal akadnya. Tanggal akadnya berapa? Tanggal berapa? Umpamanya tanggal 20 September 2023 ya. Seperti ini. Kita pakai format Indonesia. Cari data. Ini kan formatnya English nih. Kita ganti ya menjadi format Indonesia. Kita cari. Nah, ini dia. Kita pilih ini. Format Indonesia ya. Ini mulai mencicil bulan berikutnya. Jika tanggal akadnya itu ditandatangani tanggal 20 September 2023, maka mulai mencicilnya jatuh temponya tanggal 20 bulan Oktober tahun 2023. Di sini. Ya. Kita akan menggunakan rumus E-date seperti ini ya. E-date. Nah, ini ada. Kemudian kita klik bulan tadi seperti ini. Jika 1 bulan berikutnya, maka kita ketik angka 1 setelah koma. Kemudian tutup kurung. Maka hasilnya seperti ini. Ya, ini kena formatnya, belum format tanggal atau format data. Ini bisa kita copy saja format ini. Seperti ini. Ya. Edit. Kemudian ke bawahnya kita buat lagi rumus seperti ini, sama dengan E-date, tapi bukan ke sini, melainkan ke sini. Nah, 1 bulan berikutnya kita ketik angka 1, enter, sama formatnya kita copy format saja di sini. Oktober, November. Setelah ini gimana? Copy sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Agar di sini kosong, tentu kita menggunakan format if lagi, menggunakan rumus if. Ya.
mengacu pada besaran cicilan. Nah, caranya ya dari sini dulu yang kita buat. If buka kurung ini nilainya lebih kecil dari 1, maka kosong seperti ini, tidak ada tulisan. Tapi jika ada, maka dia menampilkan data di ini. Kita diminta nambahkan satu lagi kurung tutup. Yes. Coba kita copy ke bawah seperti ini. Nah, jadi sekarang sekiranya ini tidak ada tanggal bagaimana? Ini kan jadinya. Apakah kita bisa menggunakan rumus yang tadi? Soalnya ini tidak terlalu diperlukan untuk ini dihilangkan. Setiap kali ada transaksi, tinggal merubah tanggal akadnya saja. Jadi ini tidak perlu kita lakukan perubahan pada rumus ini. Namun tentu kalau ini nantinya nilainya 0, tidak ada yang mengambil pembiayaan, kita menginginkan di sini juga kosong, bisa kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya, seperti ini. If H4 nilainya lebih kecil dari 1, ya kita kosongkan saja, tidak ada tulisan. Enter, kita tambah 1 ini. Coba sekarang ini kan D14 ya, ini kita jadikan 0, maka dia menjadi kosong seperti ini. Ya, bukan berarti di sini tidak ada rumus, ada, tapi karena di sini nilainya kosong, maka sini pun ikut bersih. Kembalikan, undo saja. Maka kita tes jika 18 kali berarti 1 tahun setengah. Kelebihan. Nah, terisi semua. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya, terus sampai tahun 2025 bulan Maret. Kalau 1 tahun, ini dia. Kita kembalikan 7 kali saja. 7 kali angsuran. Nah, ya, otomatis ya. Nah, sekarang menentukan besaran angsuran. Ya, besaran angsuran per bulan. Caranya adalah
ini ya, besaran angsuran per bulan. Sebenarnya besaran angsuran per bulannya kan 963. Nah, itu 963. Baik. Kemudian besaran angsuran berikutnya adalah Rp963. Coba ini kita copy hingga ke bawah. Nah, seperti ini. Angsuran terakhir apakah sama nilainya dengan angsuran terakhir yang pada tabel utama ini atau menu utama? Kita lihat 957. Angsuran per bulannya 963. Nah, untuk kontrol khawatir ada kesalahan dalam pembuatan rumus, ini juga kita lakukan penjumlahan di sini, seperti ini. Nah, setelah dilakukan penjumlahan, apakah nilainya ini sama dengan jumlah keseluruhan yang harus dibayar? Jika sama, berarti rumusnya sudah benar. Ya, begitu pula angsuran terakhirnya juga sama. Nah, coba kita ganti. Ini kan 7 kali, kita ganti jadi 1 tahun. Apakah sama? 7.260.000, 7.260.000. Ini 605. Di sini tidak terjadi pembulatan karena memang sudah bulat. Nah, tidak ada angka Rp100, Rp300, Rp700 di sini. Ya, kalau kita buat umpamanya 13 kali, nah ini ada pembulatan ya. Nah, lihat apakah sama nilainya? Sama. Besaran angsuran per bulannya 567.000. Berapa jumlah yang harus dibayar? 7.365.000. Sama ya. Nanti kita sudah berhasil membuat kalkulator kalkulasi pembiayaan anggota koperasi, ini contoh ya. Ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain dalam usaha perkreditan. Kreditan barang. Selanjutnya kita akan memformatnya. Ini kita format seperti di contoh. Ya, mudah cara memformatnya. Tabel ini dulu yang kita format. Kita pilih tabel formatting yang ada. Contoh, kita pilih yang ini. Nah, ini harus dalam keadaan terchecklist seperti ini. Ya, filternya karena kita tidak butuhkan, kita dapat menghilangkan filter di sini. Data, klik. Nah, kalau kurang suka dengan format seperti ini, kita bisa pilih format yang lain. Ya, format tabel yang lain. Umpamanya kita mau format tabel seperti ini ya. Ya udah, seperti ini. Kita dapatkan format tabel yang ini. Kita warnai saja.
kalikan jadi 7 bulan. Agar bendahara ataupun sekretaris koperasi ataupun siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan penghitungan tidak terjadi kesalahan, ya, kita perlu menguncinya. Ini kita kunci mana yang kita izinkan untuk ditulis, mana yang tidak. Itu kita kunci saja. Caranya kita klik aja di sini, ya, di sudut kiri atas, klik seperti ini. Kemudian kita ke format cell, ya, klik sini. Di sini ada protect format cell. Ini ada tombol, nah, tombol kecil. Ini ada juga di sini. Kita pilih di yang ini. Nah, kemudian kita pilih protect di sini. Protect, hilangkan checklist locate ini, ya. Oke. Nah, yang ada rumus itu kita seleksi. Ini ada rumus, itu kita seleksi. Tujuannya agar tidak terjadi perubahan kalau bendahara atau sekretaris terjadi kesalahan dalam pengetikan. Itu tujuannya. Maka yang ada tanda seperti ini, ya, kita seleksi aja semua. Nah, contoh, ya, ini kita seleksi seperti ini. Kita atur, ya. Selanjutnya ini lagi, ini sambil menekan kontrol, ya, di keyboard, tombol kontrol CTRL di keyboard, kita klik di sini, kemudian tekan shift, kita klik di sini, tekan tombol shift di keyboard, kita klik di sini, kemudian kita klik satu kali lagi dengan menekan kontrol di sini. Setelah itu, kalau tadi dengan cara menekan tombol yang ada di sini, kita bisa menggunakan dengan cara yang lain, yaitu dengan klik kanan mouse. Di sini ada format cell. Nah, yang locate tadi yang kita hilangkan checklistnya, kita checklist kembali, kemudian kita klik OK. Baru kita melakukan penguncian. Nah, pengunciannya format cell protect. Pamannya kita kunci 1, 2, 3. Ya udah, konfirmasi 1, 2, 3. Maka yang sudah kita kunci tidak bisa kita rubah, seperti nama. Ini tidak bisa kita rubah. Jumlah ini tidak bisa kita rubah. Persen ini juga, ya, tidak bisa kita rubah. Apapun tombolnya, mau delete kah, mau spasi kah, apa, semua tidak bisa. Yang bisa kita rubah nilai, biaya admin, nomor KTA. Pokoknya kita ganti ini. Nah, seperti ini. Bisa kita rubah, ya.
itu caranya untuk kita mengunci ini. Umpamanya nilai ini tidak boleh kita kunci, karena yang mengajukan pembiayaan tidak selamanya 6 juta, mungkin ada yang hanya 2 juta, ya kita ketik 2 juta di sini. Nah, berapa kalinya juga tidak boleh kita kunci. Mungkin ada yang hanya mau 6 kali, seperti ini ya. Jadi sudah otomatis dia berubah. Terima kasih atas perhatian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.